Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Disehatkan jasmani rohani, aktivitas dan kegiatannya dilancarkan ya. Diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita coba informasikan beberapa informasi tentang Pi Network teman-teman ya. Ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan ya. Oke, to the point, langsung aja. Yang pertama, ini ada informasi dari Pi Network sendiri. Nah, ini beberapa keuntungan katanya, beberapa keuntungan perihal mendekati mainnet ya, keuntungan para pionir. Yang pertama yaitu millions of pioneer worldwide to pass KYC. Jadi katanya jutaan pionir ya di seluruh dunia itu bisa melewati KYC. Itu keuntungan daripada mendekati masa KYC ya. Kemudian yang kedua keuntungannya itu adalah building and deploy more Pi apps and allowing more utilities to be created and used. Jadi membangun dan memindahkan ya banyak aplikasi Pi Network ini atau banyak utilitas yang dibuat dan digunakan ya. Ini jadi artinya membangun, dimana yang kita tahu enclosed mainnet ini kan semakin banyak orang yang membangun betul-betul utilitas Pi Network teman-teman ya, dan itu siap untuk dideploy, dipindahkan ke mainnet ya. Nah kemudian yang ketiga keuntungannya adalah transitioning Pi apps deploy on the testnet to the mainnet. Katanya transisi, dimana ketika enclosed mainnet ini bisa dikatakan adalah transisi, adanya perpindahan aplikasi ya Pi Network dari testnet ke mainnet seperti itu ya. Jadi artinya teman-teman bulan 11 ini diinformasikan bahwa memang ini adalah bulan-bulan transisi daripada pemindahan segala macam yang berhubungan dengan Pi Network, project Pi Network ya. Baik itu aplikasi ya, baik itu pokoknya segala utilitas lah. Segala utilitas yang mendukung project Pi Network itu dideploy, dipindahkan, siap-siap ya transformasi ya. Jadi masa transisinya bulan ini, pemindahan kepada mainnet. Nah, kalaupun memang banyak paham di luaran sana tentang mainnet itu belum pasti dan lain sebagainya ya, kita nggak ada yang tahu mainnet itu kapan kan gitu. Ada informasi kalau untuk dari pengembang sendiri, developer sendiri yaitu core team Nicholas beliau hanya mengatakan bahwa menjelang akhir tahun, bahasanya kan seperti itu. Menjelang akhir tahun itu kan banyak, bisa sebelum tanggal 1 Desember, bisa setelah ya, artinya intinya banyak lah ya. Jadi nggak bisa ditentuin per tanggal 1 yakin pasti atau tanggal berapa, nggak ada yang dikasih tahu begitu teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah iteration on any modification and adjustment to the mainnet and the enclosed system ya, the ecosystem before the open network. Oke, jadi katanya ini bagaimana untuk beberapa ekosistem ya, itu dimodifikasi ketika mau menjelang mainnet ya. Jadi sebelum membuka jaringan utama, beberapa aplikasi itu dimodifikasi, dicek dulu, diperbaiki, disempurnakan seperti itu ya. Ya itu mudah-mudahan memang waktunya tidak lama ya, artinya dari bulan ini tidak sampai kita menunggu kembali. Bahkan di luaran sana ada orang yang mengatakan bahwa oh bang masih lama ini segala macam ya. Oke lah, karena saya sendiri nggak tahu tanggal berapa pastinya mainnet dan sebagainya, itu kita tunggu saja. Kalau bahasa saya tunggu saja gitu ya. Oke. Kemudian informasi selanjutnya teman-teman, nah ini menarik. Ada dari Golden Chain ya, akunnya Golden Chain ini adalah beliau ini informasinya yang saya coba tracing ya. Beberapa informasi yang saya dapat bahwa ini adalah pengusaha, salah satu pengusaha di Cina, pengusaha termasuk golongan pengusaha besar ya. Makanya banyak sekali cuitan-cuitan dia di Twitter juga banyak direspon juga ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya akun Gdog. Di sini if it does start
At the price, I'm fine because that's a great price for me to buy millions, maybe even billions. I know it will go way up in price, katanya. Jadi ya jika memang itu mulainya harga tidak sesuai dengan ini, kan ada cuitan di atasnya tentang konsensus ya. Maksudnya tidak sesuai konsensus, artinya di bawahnya I'm fine, aku baik-baik aja, aku nggak masalah, katanya. Because that's a great price. Sebab itu adalah harga yang bagus untuk saya. For me to buy a million, untuk membeli jutaan, katanya gitu. Maksudnya artinya jutaan ini jutaan koin mungkin, atau mungkin jutaan yen dia modalnya, seperti itu. Nah, maybe even billion, mungkin bisa miliaran. I know it will go way up in price. Jadi saya tahu bahwa itu akan naik harganya, katanya begitu. Nah, dibalas si G-Dog ini ya, dibalas dengan golden chain, akunnya golden chain. You smart and rasional. Kamu cerdas dan rasional, katanya. It's my strategy too. Itu strategi saya juga. Stay meaning while prepare for the worst. Jadi tetaplah menambang dan siapkan untuk itu. Jadi gini teman-teman. Nah, dia si golden chain ini di cuitannya juga dia bilang, is that rational smart strategy? Rasional smart strategy, dia bilang ini rasional dan strategi cerdas. Tentu saja, karena you have been mining for years. Kamu sudah menambang untuk bertahun-tahun. You own no one. Kamu tidak mendapatkan apapun. And you prepare for the worst, but also the best to come. Jadi mereka itu ya, jadi dari kenapa ini saya angkat ke channel ini teman-teman, saya simpulkan saja bahwa si golden chain ini menyetujui asumsi daripada G-Dog, karena ketika harga rendah, para paus, para pengusaha ini kesempatan mereka untuk meraup ketika membeli harga rendah. Jadi itu bagi yang punya modal, teman-teman. Makanya kan gini, teman-teman. Kita jangan dulu berbicara masalah GCV, oke lah. Kalau walaupun itu yang kita harapkan, termasuk saya sendiri ya, saya nggak munafik, saya nggak memungkiri untuk berharap besar, tidak. Saya berharap besar gitu kan, karena memang saya miner murni tanpa modal dan lain sebagainya. Saya hanya berusaha mengikuti alurnya ya, menggunakan handphone kita mining. Nah, kita bertahun-tahun, anggaplah hanya dapat 1000 koin. Nah, tetapi bagi yang punya modal seperti pengusaha besar itu, harga rendah itu yang mereka harapkan gitu loh sebetulnya. Ketika mereka tahu banyaknya ekosistem, ketika mereka tahu banyaknya utilitas dan bagusnya perjalanan ekosistem daripada para utilitas itu sendiri, mereka senang. Karena kenapa? Karena mereka akan melihat growth ke depannya itu, pertumbuhan ke depannya itu pasti ini akan mahal. Itu sudah bisa mereka prediksi dan mereka perhitungkan. Jadi mereka pasti akan memborong tentunya. Ya, jadi ketika open minded harga rendah, udah pasti para paus memborong, saya yakinnya gitu loh. Nah, jadi itulah strategi mereka gitu. Makanya saya pikir ini adalah salah satu yang kita memang tidak bisa memastikan, karena yang memutuskan value itu kan nanti tim core. Namun ketika tim core ngambil keputusan untuk value-nya, anggaplah $200. Kalau buat kita orang kecil $200, anggap 3 juta, itu termasuk lumayan berat. Kita beli 10 koin aja berarti udah 30 juta, modal dari mana kasarnya kalau kita nggak punya uang. Ya kan? Kita beli hanya 10 koin saja loh. Dan itu kita ngikuti nanti akan terpengaruh juga dengan volatilitas pasar. Kalau memang ini sudah masuk ke setengahnya ke ranah kripto. Karena kan saya bilang ini bisa juga ke sana. Ada pengaruhnya juga tetap gitu kan dari volatilitas pasar. Nah, jadi kalau misalkan kayak kita nih nggak punya modal, ya sudah, kita modal hasil mining gratisan ini ya modal jual doang, nggak bisa beli gitu loh. Walaupun hanya sebatas gitu, tapi orang-orang kaya, orang-orang paus yang sebelumnya memang sudah konglomerat, mereka kalau cuman untuk satu koin $200, $300 bisa beli mungkin 500 koin atau 1000 koin sekaligus, karena mereka punya modal kan gitu. Nah, makanya saya sih berharap gini,
ketika ini value-nya fantastis dan eksklusif, masyarakat anggaplah kan misalkan Pi GCP coin berhasil, ini dengan GCP berhasil, itu apa para namanya paus itu project akan yang berpikir dua ada, kali. utilitas Gitu, yang teman-teman. ada, Para tujuannya paus ini akan berpikir dua Nicholas kali ini untuk ingin membeli. Karena kenapa? menyederhanakan Beli yang 10 aja udah berapa namanya mereka? kripto kepada seluruh Beli masyarakat. 100 koin aja udah berapa yang Jadi harus untuk digelontorkan digunakan setiap dananya. hari. Nah, Mereka ini nongkrong akan di warkop, mereka mempersulit bayar pakai Pi, penguasaan koin mereka itu ngobrol dengan kaum di kapitalis. pinggir jalan, ngobrol Pi, Makanya saya dan berharap lain sebagainya. ini Jadi ingin besar. memasyarakat. Kenapa saya Artinya dukung sebagai value targetnya besar? seperti Karena itu. saya berpikir ke sana. Ke depannya Jadi seperti itu. misi daripada Nicholas itu mungkin akan sulit dicapai ketika memang ini terlalu rendah. Kalau asumsi saya pribadi ya. Jadi kalau ketika ya bersangkutan dengan omongan Nicholas sendiri bahwa apa namanya revolusi itu ya memang harus ada orang yang memang langsung berubah dari orang biasa menjadi konglomerat, orang biasa yang menjadi pernah di video saya sebelumnya saya bahas kan permasalahannya adalah ketika orang biasa tiba-tiba mendadak jadi orang kaya, anggaplah jadi kayak OKB. Nah, nggak ada rumusnya dari zaman dulu juga di kehidupan ini nggak ada rumusnya mendadak kaya dari mana dan gimana caranya kan nggak ada kepikiran. Artinya orang itu kalau mau kaya ya kerja keras 1 tahun 2 tahun sampai puluhan tahun. Nah, bekerja dari muda umur 40-50 tahun baru menikmati hasilnya. Hasil kekayaannya itu pun jika berhasil, jika tidak ya tetap sama seperti itu kan gitu. Nah, tapi problemnya ketika teknologi ini datang ya itu menjadi sebuah kemungkinan. Ini yang saya lihat menjadi sebuah kemungkinan, tapi tergantung. Sebuah kemungkinan itu bisa terjadi ketika memang ini value-nya besar, wajar. Artinya kenapa? Orang biasa yang paham Project Pi Network, tapi orang biasa nih, dia karyawan biasa gitu kan. Nah, tapi paham dia Project Pi Network ini, dan ketika koinnya nilai tinggi, artinya apa? Wajar kalau dia mendadak langsung jadi milioner. Gitu teman-teman ya. Jadi, aduh ini kopi sayang banget ini belum diuyup nih. Aduh, enak teman-teman ya. Luar biasa ya sambil ngopi lah. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau perkara apa namanya? Perkara value saya nggak, ya udahlah saya serahin lah sepenuhnya kepada tim core lah, nggak masalah. Karena walau bagaimanapun tim core juga punya strategi, tim core juga punya lebih dalam, lebih jauh bahkan analisanya kenapa mereka sanggup menciptakan proyek seperti ini dan jangka panjang. Artinya semua dari berbagai sudut pandang itu sudah diperhitungkan. Ya sudah dianalisa, sudah diprediksi apa yang akan terjadi, bagaimana ya kan? Itu sudah ditakar. Saya percaya itu kepada dua orang yang memang ahli di bidangnya, Cheng Daupan sama Nicholas Kokalis kan. Saya rasa saya yang tahu yang sudah mempelajari backgroundnya, saya pikir polanya itu, pola cara berpikirnya itu nggak sembarangan juga gitu. Cara mengambil keputusan juga nggak sembarang. Kalau saya sih melihat dari mulai gaya bicara dan bahasa yang disampaikan oleh mereka itu tidak asal gitu. Jadi lebih baik ada hal-hal yang bahkan justru rahasia mereka ketika ini mereka urungkan, itu saya ngelihat dalam gaya bicaranya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang sejauh ini publik pun nggak tahu. Langkah-langkah di belakang layar yang mereka lakukan publik nggak tahu, dan itu sengaja memang dilakukan. Kalau saya sih melihat seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke, informasi selanjutnya ini dari P-Chain Mall Internasional ya. Ini di tweetannya mengingatkan atau memberikan pengingat barter P-Chain Mall dimulai di semua negara per wilayah di seluruh dunia. Silakan akses hanya di browser Pi, jadi nggak bisa di yang lain. Jangan di luar browser Pi ya. Ingat teman-teman ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus melalui Pi browser kalau mau order. Dan PCM tidak akan mengganggu harga penjual. Ini adalah pasar bebas dan penjual dapat menentukan harga mereka sendiri. Artinya kalau harga berapapun itu, yaitu vendor yang menentukan, bukan PCM. Oke teman-teman ya, di aplikasi manapun seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya dari API. Ini bahasa Inggrisnya, today all crypto holder and trader are in tension. Kita artikan, hari ini semua crypto holder dan trader berada dalam ketegangan. Tapi dalam hal P-Coin tidak ada holder yang panik. Semuanya terlalu keren. Itu bisa menjadi contoh bahwa jika koin utilitas kehidupan nyata, dan jika beredar dengan kasus pengguna kehidupan nyata alih-alih perdagangan pertukaran, maka semua mungkin.
Nah, jadi gini teman-teman ya. Artinya untuk kripto saat ini ya, untuk kripto saat ini yang terjadi adakah itu penurunan exchanger yang collab ya, FTX, kemudian ada lagi apa hal-hal yang mempengaruhi volatilitas pasar. Jelas memang saat ini kripto itu terpengaruh dengan volatilitas pasar, akhirnya banyak yang turun value-nya seperti itu. Nah, ada pertanyaan, Bang, gimana kalau misalkan memang kripto pada turun begini, nanti Pi Network ketika sudah open mainnet harganya rendah dong, kecil dong. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Lagi-lagi saya ulangi, saya bilang walaupun di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Pi Network belum terpengaruh dengan volatilitas pasar karena belum masuk market, belum masuk bursa. Jadi berapapun dipatok Pi Network harganya saat ini itu masih dimungkinkan. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah berpikir bahwa ini begini. Mau anjlok sampai manapun kripto atau misalkan Bitcoin sampai $10 lah. Anggap anjlok seperti itu. Pi Network mau menentukan harga berapapun masih memungkinkan, masih bebas, nggak masalah. Karena belum masuk bursa, tidak terpengaruh dengan market untuk saat ini karena market Pi Network punya sendiri, utilitas punya sendiri, ekosistem berjalan. Jadi punya sendiri, artinya begitu ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan itu kalau memang belum masuk bursa. Oke teman-teman ya, jelas ya. Nah, jadi santai aja, dibawa ngopi aja. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.